Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Martin. Kita akan melayani bersama-sama untuk bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau memberikan hati kita hanya untuk Tuhan. Terlebih bagi Indonesia, kita mau berdoa yang terbaik bagi bangsa kita. Kalau tanggal 10 kemarin kita telah merayakan Hari Pahlawan, kita mau membawa di setiap doa kita untuk bangsa kita tercinta. Yesus. Syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta ucapkan berkat atas Indonesia.
mau tetap bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, bisa duduk di tempat ini mendoakan bangsa kita, mendoakan yang terbaik bagi bangsa kita. Kita dipilih. Kita
kita lebih dari pemenang karena Tuhan sudah menebus kita lebih dari pemenang. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
Saya minta Mas Jonathan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar lagi kita akan melakukan persembahan. Kiranya Kau memberkati yang bisa memberi, maupun yang tidak bisa memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau senantiasa gandol Gusti. Gandol kesing, gandol kesing. Saben dina ring wengi gandol kesing. Gandol kesing, gandol kesing, gandol kesing. Hati susah, hati bunga gandol kesing. dipikir masalahnya, yang penting percaya saja sama Tuhan. Amin. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan menyaksikan prosesi penyerahan anak yang akan dilayani oleh Bapak Martin. Saya persilakan. Baik Bapak Ibu, kita tetap dalam posisi hadirat Tuhan. Kita tetap menyanyikan satu pujian. Oh, tidak apa-apa kalau ada yang lain, tidak ada.
kasih dari sorga. Kasih dari sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, katakan mengalir, oh, kasih dari tempat tinggi, oh mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi, mengalir memenuhi hidupku. Berdoa. Bapa yang maha baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan berkat kasih dan pertolongan-Mu kepada kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami akan menyerahkan anak kami Tuhan, haleluya, melalui keluarga hamba-Mu Bapak Gioni dan Ibu Eunike ya Tuhan. Mereka bersuka cita kepada Tuhan, berbahagia kepada Tuhan, karena Engkau menitipkan kepada mereka, mempercayai kepada mereka untuk merawat, memelihara anak Otniel Harsa Davito. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau terus yang memelihara, menyertai, melindungi, serta membuat berhasil dan beruntung, memberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini di dalam penyerahan anak ini, kita akan membacakan firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Markus 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus
supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Pada pagi hari ini, kedua orang tua, Bapak Yoni dan Ibu Eunike yang sudah diberkati oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan melalui putranya pada saat ini. Dan mungkin itu bukan sesuatu yang dipikirkan, yang direncanakan, tetapi Allah yang lebih tahu kekuatan kemampuan kita, sehingga keberadaan apa yang kita terima dari Tuhan itu adalah benar-benar kepercayaan dari Tuhan. Itu sebabnya berbahagialah yang punya anak. Tapi kalau yang tidak punya anak juga bukan dalam arti tidak berbahagia. Nah, pada saat ini anak kecil ini ya sudah umur 1 tahun, Bapak Ibu Yoni ya. 1 tahun ya. Ternyata tanggal lahirnya 10 November 22 dan sekarang 12 November. Berarti sudah ulang tahun 2 hari yang lalu. Puji Tuhan, berarti sudah 1 tahun. Dan selama 1 tahun karena belum diserahkan kepada Tuhan, ya itu puji Tuhan berada di dalam tanggungan Bapak Yoni dan Ibu. Tetapi pada saat ini ketika sudah diserahkan kepada Tuhan, ini milik Tuhan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memelihara, maka Bapak Ibu Yoni hanya mengalir saja bagaimana mengarahkan anak Otniel ini. Tapi yang bertanggung jawab adalah Tuhan. Ya, saya punya 2 putra putri ya. Yang satu belum hadir di sini karena dia sudah pergi ke Solo kemarin, karena dia sudah diwisuda 3 minggu yang lalu, bagian perawat, dan dia mau mencari refreshing di Solo karena di situ mertua saya. Dan dia pergi ke sana gitu. Sehingga kami hanya bertiga yang datang ke sini. Dan saya pernah berpikir waktu anak itu lahir 2001 yang lalu. Saya baru masuk di Malang ini. Belum punya pelayanan apa-apa. Baru memulai dari nol. Dan anak lahir. Dan mulai secara manusia. Apa anak ini nanti ya bisa ya gitu. Bisa sekolah dengan apa yang dia mau. Tetapi ketika kita kembali kepada jalan yang benar, bahwa semua kepercayaan Tuhan itu adalah tanggung jawab Tuhan. Tetapi luar biasa ya, bulan November yang lalu yang pernah saya khawatirkan secara manusia, Tuhan sudah tolong dan anak saya itu sekarang sudah lulus ya, di wisuda menjadi seorang perawat, dan itu pertolongan Tuhan. Dan adiknya ini masih ya kelas 2 SMP. Sedangkan Bapak Yoni ini luar biasa. Bahkan saya baru saya kepikiran, oh iya Bapak Yoni sudah punya cucu luar biasa. Tapi ini juga menyusul ya, ini nanti kan ya cucunya dengan anak ini pasti berjalan bersama-sama seperti adik kakak. Dan itu hal yang luar biasa ya. Ya, ada orang yang baru bergabung di ibadah di tempat saya juga seperti itu. Anaknya sudah kerja, yang satu sudah mau diwisuda tinggal semester 7, sudah semester 7. Tapi ada anaknya ternyata masih baru kelas 1 SD. Dan justru dia bilang kepada saya, Pak Martin, wah ini yang saya juga secara manusia, apa saya masih bisa menolong anak ini nanti? Saya bilang, Bapak ya, penolong itu Tuhan bukan Bapak. Bapak cuma hanya mengarahkan saja
mengarahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi penolong untuk membuat anak ini berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan, pada saat ini kita akan menyerahkan anak ini. Mari Bapak Ibu Yoni berdiri. Anaknya berat ya. Ya, kalau berat tidak apa-apa, dipegang bersama-sama aja ya. Mari kita berdiri semua, jemaat semua berdiri. Majelis dan Pak Agus, silakan di belakangnya Pak Yoni. Ya, oke, mari semua pengurus, ya pindah tempat. Ya, digendong begini ya. Oke. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan anak-Mu, Othniel Harsa Davito, dan Engkau Allah kami yang memberkati. Engkau Allah yang menurunkan berkat-Mu yang baru kepada anak ini. Anak ini adalah milik-Mu, ya Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada hari ini, tanggal 12 November, kami menyerahkan kepada-Mu sepenuhnya anak Othniel Harsa Davito ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mulai saat ini, dia adalah milik-Mu. Mulai saat ini, Engkau yang bertanggung jawab untuk anak ini ya Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat kepada kedua orang tuanya untuk membimbing dia, untuk terus dia diarahkan kepada Tuhan. Biarlah anak ini bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, dipenuhi roh Allah, dipenuhi hikmat Tuhan, dan berkat-berkat Abraham turun kepada anak ini Tuhan. Dan mulai saat ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami berdoa juga kepada kedua orang tuanya, kepada Bapak Yoni hamba-Mu ya Tuhan. Mari tolong Bapak Yoni, berikan kekuatan kemampuan kepadanya, berikan kepadanya pengurapan Allah, kepekaan dari Roh Kudus, sehingga dia bisa terus merawat anak ini dan mengarahkan anak ini dan sampai cita-citanya yang Tuhan kehendaki kepada anaknya ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Juga kami berdoa kepada ibunya. Haleluya, hamba-Mu Ibu Eunike. Ya Tuhan, mari berikan pengurapan Allah, kuasa Roh Kudus, sehingga tidak menjadi lelah, tidak menjadi haleluya capek untuk melihat anaknya, tetapi dia berbahagia, bersuka cita kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberi pertolongan, yang memberikan kekuatan kepadanya untuk membimbing dan memelihara anak-anak ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini semua pada acara penyerahan anak ini Tuhan, sepenuhnya sudah ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati semua. Tuhan berkati. Haleluya, kita sudah menyaksikan prosesi penyerahan anak dari keluarga Bapak Yoni. Biarlah kita mau berdoa bersama-sama mendoakan yang terbaik bagi Vito. Tuhan memberkati setiap tumbuh kembangnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita, satu-satunya penolong kita.
rencanamu ku percaya, hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna.
Berfirman kepada kami Tuhan, hati kami sudah siap mendengarkan. Pimpin kami Roh Kudus dan berkarya, berhadirat di dalam ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, salam semua Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong sampai di tempat ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Pendeta Senior, Ibu Lukas, dan juga keluarga hambanya, Bapak Yoni dan Ibu Nike, yang sudah mempercayakan kami untuk melayani pada pagi hari ini. Nah, dengan berjalannya waktu kita langsung saja masuk di dalam firman Tuhan. Apa masih ada yang belum kenal dengan saya? Oh ya, saya kenalkan saja. Mungkin ada yang masih belum kenal. Nama saya Martin, ya. Kami melayani di Malang. Kita sama-sama gereja GKN. Ya, tapi puji Tuhan, syukur GKN Bulu Lawang saya melihat ada banyak perkembangan termasuk di altar ini. Wah, ini sudah enak sekali ya untuk bisa kita melayani Tuhan. Dan saya yakin lebih-lebih jemaat yang sudah ada di tempat ini lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Saya aja yang baru datang, waduh, saya pikir-pikir ini tidak kalah dengan di kota. Ya, di kota mungkin dibilang, waduh, celebrationnya hebat. Di sini tidak kalah hebat. Apalagi karena ada Roh Tuhan di tempat ini. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan ke-14. Saya baca, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sama-sama berkata, amin. Saya memberikan tema pada saat ini, berjalan pada jalan kehidupan menuju jalan yang sudah ya diarahkan melalui firman Tuhan. Ya. Pada saat ini Bapak Ibu, berbicara tentang jalan, saya tadi waktu datang ke sini, jujur saja saya mencari jalan yang lebar Bapak Ibu. Saya tidak mau jalan yang sempit gitu. Ya, takut macet gitu. Tapi sudah was-was sebelumnya saya tanya sama Ibu Eunike, Bulu Lawang memang saya pernah, tapi saya belum mengukur jamnya gitu. Ya, apa bisa dicapai 30 menit? Menurut Ibu Eunike mungkin dalam ya keseriusan memang ya. Wah, 30 menit itu dalam bahasa saya, penangkapan saya, tolong diralat kalau salah Ibu Eunike ya. Itu terlalu banyak waktunya Pak Martin gitu mungkin. Ya, jadi istilahnya 30 menit itu sudah jalan santai gitu. Nah benar tadi saya berangkat ini tadi 5:30 pas gitu. Tapi speedometer saya mati gitu, saya tidak bisa ngukur. Tapi saya sampai di Samsat sudah 15 menit. Waduh, saya bilang ini sudah telat ini nanti. Samsat aja digacok itu sudah 15 menit. Berarti saya ini masih santai gitu. Ya. Terus sampai di sini perputaran di Bulu Lawang ada di sini sebelum pos di sini itu sudah tinggal 5 menit gitu. Waduh, saya pikir ini memang kalau dari desa itu pernah dulu saya pulang ke Sumatera bulan April atau Maret yang lalu, ponaan saya itu yang bonceng, saya tanya sama dia karena sudah jalan sudah 2 jam jalan, saya bilang sama dia apa sudah dekat? Dia bilang sudah dekat gitu. Tapi dekatnya itu masih 1 jam lebih lagi gitu. Waduh. Saya pikir-pikir jangan-jangan alamat jamnya seperti begini gitu. Jadi sehingga saya harus ya meninggalkan Bu Martin yang bawa motor sendiri gitu. Saya harus duluan gitu. Tapi ternyata
Saya sampai di sini tepat 5:30. Jam 6. Tidak telat Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ada di dalam dunia, kita bebas memilih jalan. Karena kita berjalan tanpa aturan dari sorgawi gitu. Ya. Hanya aturan di dalam dunia, bagaimana kecerdikan kita, bagaimana kepintaran kita mencari jalan supaya kita cepat lolos sampai kepada tujuan. Tetapi untuk mencapai kehidupan yang kekal, yang baru saja kita baca ini berbeda jalannya Bapak Ibu. Ya. Justru jalan yang lebar malah justru menuju kepada kebinasaan. Tapi untuk menuju kehidupan yang kekal, kita harus berjalan kepada jalan yang sempit. Ada yang mantan-mantan murtadin semua di sini? Banyak yang murtadin di sini? Ada yang murtadin dari Islam terus masuk Kristen? Itu maksudnya sekarang itu kan itu yang judul-judulnya itu. Kalau dari seberang masuk Kristen itu disebut murtadin gitu. Dilihat-lihat YouTube murtadin. Sungguhan, aku sering melihat itu. Karena kadang-kadang kita yang sudah lama Kristen ini, kadang-kadang kita ini mulai dingin, mulai banyak persoalan. Sehingga kita mulai lebih mengandalkan manusia kita daripada mengandalkan Tuhan. Sehingga saya kadang-kadang melihat lagi murtadin itu. Ya, ternyata mereka itu, saya sendiri seorang hamba Tuhan, saya malu Bapak Ibu. Karena mereka itu bertobat bukan karena mendengar Injil Bapak Ibu. Wah, saya pikir kalau saya sudah tahu dia mau bertobat, kesempatan saya untuk menginjil. Ya. Tapi tidak demikian. Justru mereka itu menjadi orang yang percaya bukan karena mendengar firman, karena diinjili. Justru mereka bertemu dengan Tuhan sendiri. Ada yang pernah pergi ke Arab Saudi sana. Apa tujuannya? Umroh. Ya. Atau yang acara apa itu, yang 3 bulanan itu gitu, haji gitu. Tapi ternyata dia melihat ada sesuatu sok-sok pribadi gitu, tetapi bukan seperti Muhammad. Ya. Dan dia pulang ke Indonesia, dia menjadi orang Kristen gitu. Dan dia banyak kehilangan. Kehilangan saudara, kehilangan harta, tetapi dia tidak takut. Tapi bukan dalam arti tidak ada masalah. Tetapi sampai sekarang ya dia bertahan, dia cinta Tuhan, dia lebih berkobar-kobar dari orang-orang yang sudah lama. Jadi pada saat ini apa yang sudah kita baca dalam firman ini, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Kalau jalan sempit itu sudah banyak orang tahu jalan itu, masih enak. Tapi dikatakan di firman ini, hanya sedikit yang mendapatinya. Hanya sedikit yang mendapati. Ya. Bukan yang sudah tahu jalan itu. Jalan kecil hanya kita masih belum masuk, kita sudah tahu. Tapi ini hanya sedikit yang mendapatinya. Nah, sebelum saya masuk dalam pengantar ini, saya tidak tahu kalau benar atau tidak. Dalam pemahaman doktrin, salah satu keselamatan sepupu kita untuk masuk ke sorga itu, jalan yang mereka lalui itu rambut dibelah 7. Pernah dengar itu ya? Pernah dengar? Satu rambut itu masih dibelah 7 Bapak Ibu. Bisa masuk, bisa berjalan enggak di situ? Jangankan satu helai rambut Bapak Ibu. Kadang-kadang kita selebar ini aja bisa saja tersandung gitu. Ya. Bisa-bisa saja kurang jalan kita gitu. Ya. Tapi coba bayangkan pemahaman mereka itu. Untuk menuju keselamatan itu, ya, rambut yang sehelai itu masih dibelah 7. Wah, begitu
sesaknya pintu itu. Nah, ayat ini muncul di dalam pengajaran Tuhan. Pengajaran Tuhan ketika dia sudah menjadi manusia yang disebut dengan Yesus. Jadi ini pengajaran Yesus ketika datang ke dunia, dia merubah kehidupan orang-orang pada saat itu yang lagi hidup pada zaman hukum Taurat. Ya. Jadi Tuhan sedang mengarahkan semua orang-orang pada waktu itu untuk menuju masuk di dalam kasih karunia. Sehingga ada istilah dalam firman ini, ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu berbicara tentang hukum Taurat, tetapi perjanjian baru itu berbicara tentang kasih karunia. Kalau hukum Taurat, keselamatan itu harus dibayar dengan korban-korban. Orang yang miskin apapun atau maksudnya semiskin apapun harus tetap ada korban, Bapak Ibu. Ya. Tidak ada istilah aku dispensasi karena miskin. Oh, harus minimal burung merpati dan tepung untuk orang-orang miskin. Jadi Bapak Ibu datang di ibadah di tempat ini, ya, tidak ada alasan miskin, Bapak Ibu, harus kasih korban gitu. Itu kalau pada zaman hukum Taurat. Karena tujuannya apa? Untuk membayar dosa kita itu, supaya kita selamat. Tetapi ketika Tuhan itu datang ke dunia, lalu dia merubah hukum itu. Sehingga dia mengatakan hukum Taurat itu bagaikan jalan lebar. Tetapi sekarang dia mengarahkan kepada hukum yang baru, kasih karunia. Tetapi sesak. Ya. Karena mengapa? Banyak orang yang tidak percaya, Bapak Ibu. Masakan Tuhan itu bisa jadi manusia. Ya. Ahli-ahli Taurat saja pada waktu itu masih bingung. Bahkan itu yang menjadi musuh utama mereka, Tuhan Yesus. Karena dia mengajarkan hal-hal yang benar dari sorga. Mereka tidak percaya. Kadang mereka mau melempar Tuhan. Ya. Makanya dikatakan di firman ini, hanya sedikit orang saja yang mendapatinya. Dan itu berbicara bahwa keselamatan ini bukan usaha manusia. Bukan sebesar berapa amal kita. Bukan berapa yang kita buat perbuatan baik setiap hari. Tetapi itu kasih karunia Allah, dia memberikan kepada kita. Ya. Kalau di dalam doktrin kita GKN, ya, walaupun itu kasih karunia, ya, dengan tangan Allah, ya, yang menyelamatkan kita, tetapi kita tetap harus memberi respon. Ya. Bukan dalam arti Tuhan lalu mencabut satu-satu, oh kamu harus selamat, kamu selamat, kamu selamat. Tidak. Ya. Tidak demikian. Ya. Tetapi tetap kita punya respon. Ya. Nah, respon kita itu apa? Ya. Kita percaya, ya, dengan keselamatan yang Tuhan beri itu, dan kita menerima Tuhan itu sepenuhnya di dalam hidup kita. Ya. Itu respon kita. Kita mempercayai dia, kita mempercayai firman Allah. Ada satu contoh pintu yang sesak. Ya. Tetapi pintu yang sesak itu masih berbicara tentang ilustrasi perumpamaan. Ya. Kita baca di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai 25. Markus 10 ayat 17 sampai 25. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, Guru, guru yang baik,
Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah jual apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia sedih menjadi kecewa. Lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta, ini yang diperhatikan. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya melihat kiri kanan, sebenarnya saya mau melihat jam gitu-gitu. Ya, enggak ada jam yang ditempel di sini ya. Ya, di mana? Oh ini waduh, saya lebih memandang jauh bukan memandang dekat gitu. Nah ini, baik, supaya kita jangan telat gitu. Ada yang mau jalan-jalan setelah ini kan? Oke, puji Tuhan. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Ada yang menarik di sini. Anak muda seorang yang hebat ini. Dia menantang Tuhan ya, untuk mendapatkan hidup kekal itu apa saja. Oh Tuhan katakan kepada dia. Mungkin kalau pendeta mengatakan ini firman. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan lakukan ini, jangan hormatilah orang tuamu. Apa jawab anak muda ini? Semua itu sudah lakukan, sudah saya lakukan. Luar biasa dia mempertanggungjawabkan firman Tuhan. Tetapi kata Tuhan kepadanya, kalau begitu tinggal satu lagi. Wah, luar biasa. Yang satu itu apa? Jual semua, ya, hartamu, dan itu bagi-bagikan, ya. Dan setelah itu ikutlah saya. Oh, ketika dia mendengar itu Bapak Ibu, dia sedih, dia susah, ya, sebab banyak hartanya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan tidak mau kalau kita banyak harta? Ya. Apakah Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang susah, menjadi orang yang menderita? Bukan saya hanya memikirkan, tetapi ini firman Allah tidak menghendaki seperti itu kalau kita mau menderita, mau menjadi miskin. Tetapi yang menjadi masalah kepada anak muda ini, dia lebih cinta hartanya daripada cinta kepada Tuhan. Ketika dia sudah disinggung tentang harta, dia sudah sedih. Tapi kalau berbicara firman, oh berkobar-kobar. Tapi kalau sudah disuruh tentang berkorban, dia sudah mulai sedih. Kan kita bangga kalau ada Tuhan di tempat ini langsung berkata, kamu ini hebat sekali, tinggal satu lagi saja. Oh, tinggal satu saja untuk masuk ke surga itu, lolos. Tapi kalau Tuhan mengatakan kepada kita masih 50%, waduh berat. Kalau kita mau melihat diri kita masing-masing saat ini, kira-kira kita bisa enggak seperti anak muda ini? Tinggal satu lagi loh. 99,9 dia sudah hidup di dalam kebenaran Allah. Tinggal satu lagi aja. Tetapi tetap tidak lolos. Karena mengapa? Yang mengikat dia, yang lebih dia cintai, tetap dia tidak melepaskan. Justru Tuhan memberikan perumpamaan. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya apa?
masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mengatakan bagaimana orang bisa masuk ke dalam lubang jarum? Bagaimana unta bisa masuk ke dalam lubang jarum? Sebenarnya di Yerusalem itu, perkampungan Yerusalem pada waktu itu kayak di tembok gitu, ya. Tembok. Kenapa di tembok? Kalau ada musuh, ya, supaya lebih terorganisir gitu. Jadi bangsa Israel itu dalam satu tempat perkampungan itu dibuat salah satu tembok gitu, tembok. Nah, di tembok itu yang sudah di tembok itu ada 2 pintu, Bapak Ibu. Satu pintu utama itu yang besar. Tapi ada pintu cadangan kecil. Itu yang namanya ya lubang jarum. Pintu utama ini itu dipakai pada jam-jam normal gitu, jam normal. Tapi kalau sudah tidak jam normal, mungkin sudah malam, ya, lalu baru pulang orang-orang yang bekerja di pekerjaannya masing-masing, terutama pada waktu itu pertanian, ada unta mereka, ada binatang-binatang yang membantu mereka dalam pekerjaan, terutama unta yang mereka andalkan. Nah, ketika sudah malam, harus mereka melewati jalan yang kecil ini, pintu yang kecil ini, yang disebut lubang jarum. Ini pintu cadangan. Nah, unta itu tinggi Bapak Ibu, ya. Ada sampai 1,5 meter tingginya atau sampai 2 meter gitu, ya. Dia tidak bisa lewat di pintu itu Bapak Ibu. Tapi unta itu bisa masuk. Karena mengapa? Dia rela diturunkan beban yang sedang dia pikul. Kemudian dia untuk masuk, dia merendahkan diri, dia berlutut. Dia berlutut terus untuk masuk ke lubang itu. Sehingga itu ilustrasi perumpamaan yang dipakai Tuhan, lebih mudah seekor unta itu bisa masuk. Karena unta itu mengikuti arahan pemiliknya. Dia mengikuti arahan pemiliknya. Tetapi orang kaya tidak. Pintu-pintu yang sempit di sini adalah salah satunya berbicara tentang harta kita Bapak Ibu. Ya. Harta atau sesuatu yang lebih kita cintai daripada Tuhan. Bukan dalam arti tidak boleh punya harta, boleh. Ya. Tetapi kalau kita ini tidak bisa memprioritaskan Tuhan, tetapi harta kita yang lebih utama, ini yang menjadi penghalang kita kepada Tuhan. Jadi jangan dianggap orang kaya itu tidak masuk surga. Masuk Bapak Ibu. Kalau dia lebih mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, masuk Bapak Ibu. Kalau tidak ada orang kaya di dalam gereja, bagaimana gereja Tuhan juga? Kalau tidak ada orang yang diberkati di dalam gereja, bagaimana hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di dalam gereja? Ya. Mereka bisa terus melayani dengan baik. Itu sebabnya Bapak Ibu dikehendaki oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita harus tahu prioritas kita kepada Tuhan. Kalau memang sudah jadwal ibadah, semuanya dulu harus Tuhan yang diutamakan. Ya, saya sangat senang ibadahnya di tempat ini jam 6. Di situ diuji sebenarnya iman yang sesungguhnya. Karena jam 6 itu sebenarnya banyak orang yang masih belum bangun. Ya, walaupun sudah jam 6, ya. Ada yang bangun jam 9. Ada yang bangun jam 10. Bapak Ibu yang sudah tua sesepuh, tidak mungkin lagi memang. Tapi yang namanya anak-anak muda Bapak Ibu, waduh. Saya punya anak muda Bapak Ibu, ya. Tapi saya tetap melatih, ya. Kami harus bangun 4:30 berdoa ya. Setelah berdoa nanti mau teruskan tidur lagi ya silakan ini, ya. Silakan, ya. Dan ternyata anak-anak muda itu senang tidur Bapak Ibu kalau tidak ada kerjaan, ya. Apalagi pagi-pagi itu, kecuali yang di sini semuanya, amin. Ya, saya lihat tadi semua melayani, waduh, luar biasa semuanya. Ya. Jadi bukan alasan, saya miskin berarti masuk surga. Jangan. Kalau engkau miskin, lalu engkau tidak cinta Tuhan, ya sama saja masuk kepada kebinasaan. Ya. Orang kaya kalau dia mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dia masuk surga Bapak Ibu. Jadi bukan dalam arti sebenarnya siapa yang kaya lalu masuk neraka. Tidak demikian. Ya.
Tapi karena hati kita ini, ya, ada yang lebih kita cinta daripada baca Alkitab. Kita lebih senang nonton TikTok daripada baca firman. Nah ini yang bahaya. Kita lebih senang lihat film-film Korea daripada berdoa 1 jam untuk Tuhan. Ya. Ini yang berbahaya. Ya. Bahkan sampai sekarang pun masih ada yang belum ibadah di gereja. Ada sebagian. Karena mereka sudah ibadah di YouTube saja. Karena alasannya lebih praktis. Dan yang kedua, tidak kasih persembahan. Waduh, emangnya Bapak Ibu kasih persembahan berapa sih? Kok sampai tidak takut ke gereja gitu? Ya. Kalau dia persembahannya 1 juta tiap persembahan, oh ya wajar dia takut ke gereja gitu. Sehingga lebih baik di YouTube aja gitu. Ya. Seperti WL di sini tadi waktu persembahan, mari kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kalau saya boleh berkata, karena juga jemaat saya di sana juga WL-nya nanti mari kita kasih yang terbaik kepada Tuhan. Tapi ketika Bu Martin buka kolektor, cuma hanya 50.000. Yang saya pikir mana yang terbaik di sini gitu. Apa karena dia baru gitu, ya ada 10 lembar baru aja gitu. Wah ini yang terbaik. Ya. Kalau berbicara yang terbaik bukan nominal, sekarang saya lihat Bapak Ibu. Ya. Mari kita memberi yang terbaik, sebenarnya seharusnya termasuk nominalnya Bapak Ibu. Sampai janda itu ya, waktu Tuhan Yesus itu bukan membanding-bandingkan persembahan sebenarnya, bukan. Ya. Tetapi dia menguji, mencoba juga. Mana yang lebih banyak persembahannya? Ternyata seorang janda Bapak Ibu. Karena dia memberikan dari kesulitannya. Ya. Dia memberikan dari kebutuhannya. Kalau kita memberi dari kelebihannya gitu. Karena sudah tidak lagi dipakai ya ini gini. Ya. Makanya ada temanku yang persembahan, maaf kalau lebih 2-3 kali di sini nantinya. Ada temanku yang persembahan 2-3 kali. Saya pikir enggak usah lah sampai 3 kali gitu. Karena toh juga sudah rencananya dari rumah dia cuma memberi 5.000. Lalu karena 3 kali ya dia bagi 2.000, yang satu 1.000. Ya. Amin. Ya. Apapun walaupun 10 kotak maksudnya supaya banyak uang. Tapi kalau orangnya sudah rencanakan dari rumah 10 kotak berarti saya kasih 10.000. Berarti 1.000. Pura-pura tutup tangan kan. Kan tidak ada yang buka gini. Makanya persembahan itu kepada Tuhan sebenarnya. Yang terbaik itu ya apa yang pernah kita pikirkan. Tetapi tiba-tiba, oh Tuhan harus diberikan kepada Tuhan. Seperti waktu diberi persembahan, tiba-tiba janda itu sudah ambil, kasih. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu adalah pimpinan Roh Kudus. Jalan yang sempit itu pimpinan Roh Kudus. Mari kita baca di dalam Yeskel pasal yang ke-47 ayat 1 sampai 5. Yeskel 47 ayat 1 sampai 5. Ada ditayangkan? Yeskel 47 Saya langsung bacakan saja. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1.000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1.000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi.
dalam air itu sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ini berbicara tentang gambaran dari Roh Kudus. Hidup kita dipimpin Roh Kudus. Ada air yang mengalir di ambang pintu gereja Tuhan. Bait suci pada waktu itu. Ketika dia mengukur yang pertama 1000 hasta. Itu sampai di pergelangan kaki. Air itu masih bisa kita berjalan-jalan. Air yang hanya pergelangan kaki mau kemana kita bisa berjalan. Tetapi disuruh diukur lagi. Itu sudah sampai di lutut. Dan ketika ada di lutut itu kita masih bisa berjalan. Diukur lagi 1000 hasta lagi. Itu sudah sampai di pinggang. Dan itu masih kita bisa berjalan. Kita bisa mengatur diri kita. Tetapi ketika diukur sekali lagi 1000 hasta lagi. Dan itu sudah memenuhi seluruh hidupnya. Sehingga dia tidak bisa berjalan lagi. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Tinggal air itu yang mengalir. Sehingga dikatakan di situ dia berenang. Tinggal berenang. Ini gambaran dari Roh Kudus yang bekerja, yang memimpin hidup setiap orang yang percaya. Bukan kita yang mengendalikan hidup kita, tetapi biarlah Roh Kudus itu yang tetap hidup di dalam kita, yang mengendalikan seluruh hidup kita setiap saat. Kalau kita yang mengatur hidup kita, maka kita ini belum sepenuhnya masuk di dalam jalan yang kekal itu. Belum sepenuhnya masuk di dalam jalan yang sempit itu. Jalan yang sempit itu bagaikan aliran dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus sudah memenuhi kita, kita tidak bisa berjalan. Bagaikan air yang memenuhi itu. Ya. Roh Kudus yang mengarahkan kita. Ada istilah Pantekosta. Istilah Pantekosta apa? Roh Kudus itu ada istilah penuh Roh Kudus. Bapak Ibu, ini istilah penuh Roh Kudus itu sedikit kalau kita gereja GKN itu berbeda Bapak Ibu. Penuh Roh Kudus. Berarti seolah-olah kalau belum penuh Roh Kudus berarti roh itu hanya sepenggal. Bapak Ibu, Roh Kudus itu adalah oknum. Oknum yang ketiga dari Tuhan, pribadi yang ketiga dari Tuhan. Kita punya satu Allah, tetapi 3 pribadi. Ya, pribadi yang pertama Allah Bapa, yang kedua Yesus, dan yang ketiga Roh Kudus. Ini semuanya adalah utuh. Lalu pribadi Roh Kudus ini kalau dikatakan belum penuh, apa Roh Kudus itu masuk di dalam hidup kita hanya sepenggal, hanya tangan saja gitu. Tidak gitu. Ya. Roh Kudus itu sepenuhnya pribadi. Dia masuk dalam hidup kita. Tapi kenapa tidak penuh? Kenapa seolah-olah dikatakan belum penuh? Karena kita masih menutup ruangan seluruhnya. Kita cuma hanya memposisikan dia. Mungkin contohnya hal yang kecil. Saya ini dipersilakan Bapak Joni di tempat ini. Cuma hanya di pinggir itu. Dan tidak boleh bergerak bala di palang seperti itu. Maka saya hanya cuma di situ Bapak Ibu. Atau seperti ini kan. Saya sudah dibatasi. Tidak boleh turun-turun dulu. Selama melayani firman. Tidak boleh turun gitu. Ya. Itu pun kalau terlalu bergerak gitu, waduh terlalu tidak bagus gitu. Ya. Jadi karena sudah dibatasi, maka saya juga hanya berjalan sebatas ini. Tetapi ketika tuan rumah berkata, silakan Pak Martin, masuk semuanya. Dan saya juga bisa berkarya, bisa masuk sepenuhnya. Demikian juga hidup kita. Kadang-kadang kita membatasi ruangan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena masih kita kendalikan dengan kehidupan kita. Padahal kita ini semuanya adalah mau masuk di dalam kehidupan kekal. Saya melayani Tuhan karena saya mau masuk dalam hidup yang kekal. Saya beribadah kepada Tuhan karena saya mau diselamatkan masuk di dalam kehidupan kekal. Saya mau melayani Tuhan di mana-mana. Mau beribadah kepada Tuhan dengan tugas-tugas yang saya terima kepada Tuhan. Tujuan yang utama saya supaya saya masuk di dalam kehidupan yang kekal. Ada yang bercita-cita mau beribadah pagi hari ini untuk masuk neraka?
Ada yang bercita-cita beribadah supaya masuk kebinasaan? Tidak mungkin. Mari kita ingat tujuan kita. Ya. Bahwa kita ini beribadah karena kita mau masuk jalan yang sempit. Karena kita mau mencari kehidupan yang kekal. Buat apa beribadah kalau bukan tujuan itu yang utama, kehidupan kekal. Jangan salah Bapak Ibu. Ya. Semua apa yang Bapak Ibu lakukan, tapi pandang dulu kehidupan kekal. Ini cocok di jalan kehidupan kekal atau tidak? Saya katakan kepada jemaat, kalau Bapak Ibu mencuri sekalipun, ya harus sebut nama Yesus. Enak ya? Mencuri sekalipun sebut nama Yesus. Seperti Mike ini umpamanya kan? Ya. Sebelum saya curi karena saya suka gitu. Tapi saya sudah bilang sama mereka, sebelum kamu ambil, kamu berdoa dalam nama Yesus, sebut nama Yesus. Dalam nama Yesus saya mau ambil mic itu. Tapi ketika kita sudah menyebut nama Yesus, mau mengulurkan tangan, oh nama Yesus, tentu tidak cocok Bapak Ibu. Akhirnya kita ulurkan niat itu untuk mengambil. Walau emas 10 karat ini, mic ini, sudah ada rencana untuk mencurinya. Tetapi ketika aku mau mengambil dalam nama Yesus, waduh tetapi tidak cocok. Akhirnya orang-orang yang takut Tuhan kembali mengulurkan tangannya, tidak jadi. Makanya itu rahasia hidup kekal. Kalau saja Bapak Ibu tidak tahu rahasia hidup kekal, pasti akan tergiur Bapak Ibu, apalagi tidak ada orang. Gitu. Apalagi tidak ada orang. Ya. Tapi Roh Kudus itu ada di mana-mana. Ya. Ada di mana-mana. Semua kita adalah menuju kepada kehidupan yang kekal. Tetapi masuklah melalui pintu yang sesak itu. Yang terakhir ya, pintu yang sesak itu adalah penderitaan di dalam Tuhan. Siapa yang mau menderita? Saya tidak mau menderita di dalam Tuhan. Tetapi penderitaan di dalam Tuhan bukan karena kita berbuat dosa. Tetapi karena kita cinta Tuhan, banyak orang-orang yang tidak senang kepada kita. Banyak orang-orang yang kita pikul beban karena kita melayani Tuhan. Ya. Saya baru memulai pelayanan di Malang ini tahun, ya waktu baru dari nol itu mencari jiwa itu. Saking senangnya jiwa itu Bapak Ibu, dia pinjam uang sama saya, itu belum bekerja Bapak Ibu. Kita tidak punya pekerjaan apa-apa, ya. Uang yang masuk sama saya tiap bulan pada waktu itu tahun 2002 itu hanya 100.000 dari persekutuan. Dari persekutuan saya ikut 100.000 dan itu saya bagi untuk 1 bulan gitu. Tapi ketika dapat jemaat, ya ternyata jemaat yang susah juga gitu, ya susah. Datang, Pak Martin aku mau pinjam uang gitu. Saya rundingkan sama Bu Martin. Daripada dia kehilangan, kita kasih aja uang dulu gitu. Ya untuk beli beras ini kita kasih sama dia gitu. Kita kasih Bapak Ibu. Setelah kasih hari Minggu udah datang ini. Tahu kenapa dia tidak datang? Ya Bapak Ibu jawab sendiri gitu. Ya, ya. Setelah dikasih sama dia menghilang. Ya. Oh ada lagi Bapak Ibu, 3 bulan masuk di tempat ibadah saya. Pinjam uang lagi. Pak tolong, ini ada jalan usaha. Makanya ini Bapak Joni yang bagian pengusaha nanti hati-hati. Ya aku sudah ditipu gitu. Ya. Tapi kalau di sini bukan. Mungkin ada pengalaman kita dari luaran. Dia masuk 3 bulan, sungguh-sungguh beribadah. Dan dia berkata, Pak Martin saya ini ada usaha. Lagi macet karena motor saya tidak ada. Usahanya apa Pak? Jual air minum, sinom gitu. Pokoknya macam-macam sinom itu. Saya pergi survei di rumahnya. Oh saya lihat dosnya penuh ruangan ini Bapak Ibu. Segera saya hubungi temanku yang punya uang. Pak kasih dulu sama dia, hanya 3 hari sudah dibayar gitu. Oh gitu Pak Martin? Iya, daripada lari jiwa ini apalagi dia usaha gitu. Oh langsung keluar uang itu. 3 hari kok enggak muncul-muncul orangnya gitu. 1 minggu saya sudah ditagih yang punya uang gitu. Pak Martin loh katanya 3 hari bayar. Loh iya ya, lah orang ini belum kembalikan gitu. Akhirnya saya ke rumahnya. Singkat kata ketika saya datang ke rumahnya udah jejer orang di situ lebih 15 orang itu. Saya gedor-gedor pintunya. Dia bilang Mas kenapa digedor-gedor? Ini mau cari Bapak ini. Loh dia sudah lari. Loh kok lari kemana? Ini kami ini semua kolektor semua ini yang menagih hutang gitu.
Astagfirullah, gitu bahaya. 3 juta 15 tahun, 17 tahun yang lalu dari mana saya ambil Bapak Ibu? Pusing kepalaku. Akhirnya karena memang tidak ada jalan lain, saya nekat, waktu itu saya masih kuat. Saya lompati pagarnya, saya masuk. Tarik pintunya gitu, saya bisa masuk ke rumah gitu. Dan dos-dos itu masih ada. Saya goyang, semua kosong. Aduh, kenapa saya tidak goyang sebelumnya? Makanya Pak Joni harus digoyang dulu sebelumnya kalau apa nanti gitu. Semua kosong yang penuh itu, dos yang penuh itu, semua blong, zong semua gitu, tidak ada isinya gitu. Sakingnya senang melayani Tuhan, tapi kita ditipu Bapak Ibu. Ya memang kita, makanya kita sekarang itu ada roh Allah, ada pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan kami yang melayani Tuhan pasti mencintai jemaat-jemaat semua, mengasihi Bapak Ibu semuanya. Ya. Tapi mari tetap kita hidup. Kenapa saya cari hamba Tuhan? Kenapa saya beribadah? Kenapa saya cari gereja? Yang pertama, karena saya mau masuk di dalam kehidupan yang kekal. Kalau tidak ada konteks itu, Bapak Ibu, pasti di tempat saya sudah sampai jiwa-jiwa itu 50. Sekarang yang beribadah itu tinggal 10-15 orang. Masuk keluar. Ya. Itu tadi ada yang ya tidak bisa bayar hutang. Ada sedikit ada masalah tidak cocok dengan kata-kata kita. Pergi. Kalau engkau kecewa dengan hamba Tuhan, itu sudah salah Bapak Ibu. Karena mengapa? Teladan yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena penderitaan itu pasti ada. Pembentukan firman itu pasti ada. Kami tidak bisa memberikan firman yang murah-murahan di sini Bapak Ibu. Ya. Yang hanya membawa telinga Bapak Ibu enak mendengar. Tapi tidak masuk dalam kehidupan kekal. Tapi kalau masuk dalam kehidupan kekal, engkau akan menerima pengajaran firman Allah yang sesungguhnya. Masuk ke lubang jarum kata firman itu sangat susah. Gitu. Ya. Nah itu sebabnya firman Allah, entah itu ya kayak kita ditusuk-tusuk, enggak enak di telinga. Tapi karena itu yang membawa di dalam kehidupan kekal. Bapak Ibu kita semua harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia menolong kita pada saat ini. Puji Tuhan, sampai di situ saja firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini terus menolong kita untuk mencapai kehidupan kekal kita masing-masing. Mari pemain musik. Kita nyanyikan pujian Rohmu yang hidup penuhiku. Mari kita berdiri semua Bapak Ibu. Kita lebih dalam masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengambil seluruh hidup kita. Kita berikan kepada Dia kebebasan. Jangan lagi kita yang mengatur Dia di dalam hidup kita. Tetapi biarlah sepenuhnya Roh Allah yang memenuhi kita. Oh, Roh-Mu yang hidup penuhiku, menenangkan jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, Roh-Mu yang hidup. Oh, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin, haleluya. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati
itu dengan sejenak. Musik berdiam diri sejenak. Mari lebih lagi kita bersatu teduh kepada Tuhan. Sambil renungkan firman ini kembali. Ketika kita mencari makan di dalam dunia ini, tentu yang kita andalkan kekuatan kemampuan kita. Tetapi ketika kita mencari kehidupan kekal yang berbicara tentang Tuhan, itu hanya kita hidup di dalam Roh Allah. Sekali lagi saya katakan, hanya Roh Allah yang kita andalkan ketika kita mau mencari kehidupan yang kekal. Itu sebabnya kita tidak bisa menduakan. Mau tidak mau kita harus tetap berjalan di dalam kehidupan roh. Ketika kita mau masuk menuju kerajaan sorga itu, mau tidak mau kita hanya hidup di dalam Roh Kudus. Dan orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus, dia bisa menjaga kesucian hidupnya. Dia bisa menjaga kesucian kekudusan Allah. Hanya itu yang sanggup melakukan hal itu. Karena dia hidup di dalam Roh Allah. Dan jalan itu ada jalan yang sesat. Tidak semua orang mendapatkannya. Tetapi dikatakan hanya sedikit yang mendapatinya. Sorga itu terbuka lebar. Tetapi hanya sedikit. Hanya yang percaya kepada Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Allah, itu yang mendapatinya. Itu sebabnya apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada saat ini, izinkan Roh Kudus terus mengerjakannya. Biar Roh Allah terus menyala-nyala di dalam hidup kita. Jangan kendorkan semangatmu beribadah. Jangan kendorkan semangatmu melayani Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Dan kita akan segera masuk di dalam kehidupan kekal yang sesungguhnya. Yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Itu sebabnya mari kita nyanyikan pujian ini lagi. Dengan kerinduan hati bahwa Roh Kudus diam di dalam hidup saya. Dia bekerja kepada saya sampai selama-lamanya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalirlah Tuhan. Kami mendapat jiwa yang tenang karena Roh-Mu. Jiwaku Amin, haleluya. bersamamu Oh. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, Roh-Mu yang hidup. Roh yang hidup. Yes. Mari perbisu jemaat-Mu ya Tuhan. Penuhi hidup kami. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu Tuhan. dalam naungan. Bukalah Oh hati untuk jemaat
sembah dia, haleluya. Berikan dia, jangan kau berjalan-jalan. Penuhi Roh Kudus, penuhi ruangan ini, penuhi kami semua, penuhi kami semua. Curahkan Rohmu, curahkan Rohmu. Kami buka hati kami, kami buka hati kami, kami buka hati, kami buka hati, kami buka, penuhi, yes, haleluya, haleluya. Mukjizat terjadi, haleluya. Dipenuhi kemuliaan-Mu, dipenuhi kuasa-Mu, haleluya. Oh Jesus, Jesus, tolong kami, penuhi bahkan seluruh hati kami, bebaskan kami, bebaskan Rohmu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Yang kami cari Tuhan, jiwa kami tenang bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera Allah itu memenuhi kami. Sehingga di setiap aktivitas kami, di setiap ibadah dan pelayanan kami merasakan kenyamanan bersama dengan Tuhan. Walaupun ada banyak macam kesulitan di dalam dunia ini, tetapi karena Roh Allah membebaskan kami, memberikan kedamaian kepada kami, memberikan kemenangan kepada kami, memberikan kelepasan kepada kami, sehingga kami tetap memilih hanya Yesus yang kami sembah sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya serahkan kembali. Silakan duduk. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Martin. Tuhan memberkati senantiasa. Kita akan memberikan persembahan yang kedua dan dilanjut persembahan pembangunan. Gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, saben dina dinongi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, hati susah, hati bunga gandol Gusti. ibadah doa jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi ada ibadah raya disertai ibadah sekolah minggu setengah 7. Untuk persembahan Natal bisa langsung diserahkan kepada Ibu Didit. Mungkin itu aja pengumumannya, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan El Shaddai.
hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah raya dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah memberikan apa yang kami bisa Tuhan. Biar semua boleh berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Martin yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, terlebih senantiasa memberkati di dalam pelayanannya. Boleh makin berkembang Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Kalau saat ini memerlukan tempat ibadah yang layak, Tuhan biarlah Engkau buka jalan sehingga boleh mempunyai tempat ibadah yang permanen Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kiranya Engkau tolong Tuhan jemaat-Mu yang saat ini tidak dapat datang karena sakit. Tuhan Kau lawat Pak Nono. Tuhan Yesus, kami tak tahu apa yang menjadi Tuhan sakit penyakitnya. Kami percaya Tuhan sendiri akan menjamah, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Juga para lansia, Ibu Tuti yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Kau juga tolong memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan. Saat ini banyak sekali masalah yang sedang dihadapi. Biarlah Engkau senantiasa memberikan tenangan untuk bangsa kami. Biarlah damai sukacita Allah ada di dalam bangsa ini. Berkati bangsa kami Tuhan, jauhkan dari segala teroris, jauhkan dari segala pertikaian, jauhkan dari segala saling menghujat. Biarlah Tuhan yang akan meneduhkan semuanya, sehingga pemilu ini berjalan dengan lancar. Pak Jokowi berikan kesehatan, kekuatan, roh hikmat, akal budi yang dari sorga. Sehingga setiap keputusannya semua dipimpin oleh Tuhan, bukan kemauannya sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami jemaat-Mu mau pulang. Tuhan Kau menyertai kami masing-masing. Dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, orang tua, para lansia. Tuhan Kau senantiasa pimpin kami segalanya. Tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Baik Pak Ibu Yoni yang akan kembali ke Sidoarjo sebentar siang, Tuhan juga akan lindungi sertai setiap Tuhan pekerjaannya, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapak, hari ini Tuhan sudah memberkati kami dan sebentar juga akan berlatih. Tuhan tolong semuanya. Kami akan berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali pada kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati.